Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Misli, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMP Negeri 3 Surabaya. Dalam modul 2.3, yaitu modul coach, saya akan demonstrasi konseptual, yaitu berupa praktek coach dengan peserta didik saya. Hal ini didampingi oleh fasilitator saya yang bernama Ibu Elo Wiwin Herwati Masuda dan pengajar praktek saya yang bernama Ibu Siti Indrawati. Dalam demonstrasi konseptual ini menceritakan ada seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya dan alasan tidak bisa menyesuaikan waktu, berbeda pendapat dengan temannya, tidak dapat menerima pendapatnya, dan ada pula yang tidak paham tentang topik yang dibahas. Oleh karena itu, dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasilnya yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Namun, akhirnya sadar dan mau untuk berkumpul dengan temannya ketika belajar, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Untuk itu, saksikan dialog berikut ini. Assalamualaikum Pak Misli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Agni. Loh, Agni, kenapa wajahmu kok murung? Pak, saya tidak mau belajar dengan teman-teman. Kenapa Agni? Ada yang salah dengan teman-temanmu? Pokoknya saya nggak mau Pak. Apakah teman-temanmu selama ini membuat kamu tidak nyaman di kelas atau di sekolah? Tidak Pak, saya lebih senang belajar sendiri daripada kelompok. Karena kalau saya mengerjakan sendiri, saya bisa mengerjakan sesuai harapan saya. Dan saya selalu mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Wah, ternyata ini anak yang pinter dan mandiri ya. Tapi ini, kalau kamu mengerjakan bersama teman-temanmu, kamu akan lebih bahagia, lebih senang, karena kamu bisa memberikan contoh pada teman-temanmu. Tidak Pak, saya mengerjakan sendiri saja bisa berhasil. Dan nilai saya bagus tanpa bantuan orang lain. Oh begitu. Agni, apakah selama kamu akan selalu sendiri, tidak ingin ada teman-teman di samping kamu? Tidak enak loh, selalu sendiri. Tidak ada teman, tidak bisa bercanda, tidak seru, dan tidak bisa saling bercerita. Tidak sih Pak, saya masih butuh teman juga. Nah, itu kamu pintar Agni. Sayang, ingat ya naknya, kita ini makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa hidup sendiri, dan kita selalu berdampingan serta tolong menolong. Jadi nanti Allah SWT tidak suka kalau tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Jadi sekarang Pak Guru tanya lagi, kamu yakin kamu tidak mau berdiskusi dengan teman-temanmu di kelompok? Ya tidak sih Pak, saya masih mau belajar dengan teman-teman kok. Tapi saya kesulitan berdiskusi dengan teman-teman di kelompok Pak. Oh begitu. Jadi kamu masih kesulitan. Coba Bapak ingin tahu kendala apa saja yang kamu rasakan jika bersama teman-temanmu. Wah, banyak sih Pak. Misalnya saya kesusahan menyesuaikan waktu. Lalu kadang juga berbeda pendapat Pak. Dan ada beberapa teman yang tidak mau mendengarkan pendapat saya. Lalu ada yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan topik yang dibahas saat belajar bersama. Coba kita bahas satu persatu nih. Untuk masalah waktu, siapa yang menentukan? Ayo. Oke. Kalau masalah waktu saya sih Pak, karena saya harus tahu kapan waktu saya kalau kosong. Nah, itu yang kamu lakukan.
sehingga nggak suka jika belajar dengan teman-temanmu. Lalu ketika kamu melakukan bagaimana dengan hasil jawaban teman-temanmu? Ya, ada yang bisa dan banyak yang menolak, Pak. Makanya itu saya selalu tidak bisa belajar bersama teman-teman saya. Kalau begitu, Bapak Guru tanya lagi, apa yang kamu lakukan agar bisa berdiskusi dengan teman-temanmu pada waktu yang tepat, dan semua harus menerima waktu yang kamu tentukan? Ya, saya harus menentukan waktu sesuai dengan kelompok dan menentukan tempat yang cocok untuk belajar bersama. Nah, itu kamu tahu dan pintar jawabannya. Lalu, bagaimana cara menentukan agar semua berjalan dengan lancar bersama teman-temanmu? Nah, kalau menurut saya sih mengikuti suara terbanyak agar kita bisa mengambil jalan tengah. Nah, apakah kamu sudah melakukan diskusi ini dengan teman-temanmu? Hehe, belum sih Pak. Tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan teman-teman yang tidak tahu dengan apa yang dibahas di tugas kelompok tersebut, Pak? Menurutmu ini, apa yang menurut teman kamu tidak tahu apa yang harus dikerjakan? Tidak mengerti dan tidak paham dengan topik pembelajarannya ini, Pak. Kemudian, apa yang kamu lakukan agar teman-temanmu tahu cara mengerjakan dan topik pembelajarannya? Ya, tentunya dengan memberikan penjelasan singkat dan menanyakan apa yang kurang dimengerti. Wah, kamu hebat dan pintar nih. Nah, itu kamu mengerti dari yang kita bicarakan tadi dan yang kita diskusikan tadi, hal apa yang kamu lakukan agar bisa tercapai belajar dengan teman-temanmu? Begini Pak, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Dan caranya itu yang pertama, saya harus meluangkan waktu dengan tepat agar bisa belajar bareng bersama teman-teman dan menyesuaikan waktu yang tepat untuk semua anggota. Yang kedua, saya harus bisa menyamakan persepsi guru dengan teman-teman dengan topik tugas tersebut sampai mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, itu akan membantu dan akan bisa menyamakan pikiran kita untuk mencapai sebuah jawaban tugas yang bagus. Dan yang ketiga, mengambil dan menentukan jawaban yang tepat agar hasil diskusi kelompok bisa menghasilkan hasil yang sesuai dan yang diharapkan bersama. Dan yang keempat, kita membagi peran dan tugas untuk tiap anggota kelompok. Nah, dan yang terakhir atau kelima, hasil diskusi kita bisa santai atau santuy. Tapi serius Pak maksudnya. Mantap, kamu keren ingat nih. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu dan sudah menemukan solusi agar dapat belajar bersama teman-temanmu secara kelompok. Dan apakah kamu sudah mau memutuskan belajar kelompok bersama teman-temanmu? Dan tunjukkan kamu siswa yang pintar, terbukti dengan hasilmu selalu mendapatkan nilai baik. Namun ada yang baiknya kamu berbagi ilmu bersama teman-temanmu pada kegiatan belajar kelompok. Ya Pak, saya akan mencoba dan mau belajar kelompok bersama teman-teman. Saya sadar Pak, kalau saya itu egois dan mementingkan diri saya sendiri. Baik Pak, mulai sekarang saya akan belajar diskusi kelompok bersama teman-teman saya. Nah, begitu dong nih. Tunjukkan ya, dan jangan hanya sekedar janji-janji sama Pak Misi saja. Oke? Siap Pak, saya berjanji sama Pak Misri. Nah, terima kasih. Ya, itu nih. Tutup ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah dialog antara saya selaku coach dengan peserta didik saya selaku coach. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.